أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, dengan fitnah rektor, saya merasa kalau di atas terus kudu ngerti ngomong apa. Iki kurasane kaya tela-telo, kaya wong pekok iki. Ekskalasi ilmu apa? Ereksi ilmu ngono lho iso-iso. Ekskalasi ilmu sing maksudnya ketika saya membaca mukadimah mau yang di website iki koyone sing tak omong kene video ya ning maksudnya apa ya iki ya piye iki diapake iki kan gitu. Terus terang saya pengen ngerti apa toh. Kalau di video itu kan saya sedang nyicil aku ngerti dapuranmu ki males apa seni sinau neng pengen cepet pinter ngono ta. Kabeh wong ngono ki malas kerja pengen diteake. Yes, penyakit kita bersama. Jadi untuk mencari cara tercepat melakukan sesuatu itu tanya orang malas. Karena orang malas itu pasti mencari cara paling mudah melakukan sesuatu. Itu bukan kalimat saya itu kalimatnya Bill Gates kalau mau tahu. Itu Bill Gates itu ngomong gitu. Serahkan masalah yang paling susah kepada orang yang paling malas. Dia akan mencari cara termudah untuk memecahkan masalah tersebut kan. Tapi dia nggak ngomong problem yang lain, bahwa orang malas itu kadang sepaket dengan tidak dipercaya. Adus wera iso arda dari motor kan gitu misalnya gitu. Nah, jadi sebenarnya saya pengen mengatakan begini, bahwa sebenarnya akarnya kalau mau ngomong ilmu itu yang kita sebut sebagai ilmu, ngomong ekskalasi ilmu kan sederhana, itu dari data, informasi, pengetahuan, insight dan wisdom. Kita pernah ngomong itu berkali-kali, tapi kalau lupa nanti diulangi lagi nggak apa-apa. Tapi yang perlu disadari cuman begini kok, kamu hidup dalam dua dunia yang berbeda. Kayak di video jagat gede jagat cilik itu loh, ada dunia yang kamu alami, kamu di dalamnya, sing jenenge jagat iki, sandal, sepatu, elek, ganteng, ngono-ngono itu kita hidup ada di dalam dunianya. Dan ada dunia yang kamu menjadi dunia itu, yaitu dalam akalmu. Ya ra? Ini yang jero akal mungkin donyamu dhewe ini semuanya. Nah, jadi proses belajar itu cuma proses transformasi dari yang di luar taruh di dalam. That's it. Iki apa jenenge? Tahu takon dhek jenenge apa? Korek iki menurut dhek apa? Menurut cangkemmu to kowe? Nek tak omongke silit ya ora apa-apa to. Kalau kita semua setuju iki. Jilih silitmu, tanggung urip ke rokok misalnya. Kalau gini, kata korek itu sendiri apakah ada hubungannya dengan benda ini? Itu kan persetujuan kita. Tapi gunanya apa? Sehingga kita punya di dalam dunia kecil kita ini ada sebuah konsep, kalau kita ngomong korek, keluarnya di kepala kita sama. Nah, jadi proses dari luar taruh di dalam itu yang namanya belajar dan ilmu itu tadi. Sesederhana itu sebenarnya. Gue mesti bayang-bayang gini. Kalau semakin banyak yang kamu taruh di dalam kepala, entah ada namanya entah enggak ya, tapi kan kamu punya representasi dalam kepala, kamu semakin bisa membayangkan, bikin gambar sendiri. Kamu menciptakan dunia yang berjalan sendiri di dalamnya. Semakin banyak komponennya, semakin banyak yang bisa jalan di kepala. Kalau kamu nggak pernah dengar handphone sama sekali, mobile phone, kamu pasti nggak bisa membayangkan di sini. Butuh pulsa, butuh ngecas, ada Android, ada apa, kan nggak bayangke, karena nggak pernah memasukkan konsep itu dalam kepala. Ketika kamu memasukkan konsep dalam kepala, kamu bisa melakukan, kemudian bisa membayangkan dan membuat dunia yang berjalan di dalam kepalamu itu. Mulai dari bayangin numpak motor sampai bayangin neng kamar mandi, itu semua sama adalah dari representasi dari luar taruh di dalam kepala. Intinya kuwi tok ilmu kuwi. Semakin banyak yang ada di dalam kepala dan semakin kamu iso nggathuk-nggathuk semakin cocok sama dunia yang di luar. Itu ilmumu semakin akeh. Ilmu ki mengono kuwi tok, ora ruwet-ruwet.
Jadi nek kowe misalnya kenal sebuah kata baru, apa misalnya silet ya mau ya misalnya. Terus kan kamu di dalam kepala nih kemudian oke, ada konsep itu kemudian dikembangkan gunane nggo ngopo ya. Dek punya efek apa ya? Mambu nek opo? Ngopo perlu dicewoki? Nek cewek nggo tangan-tangan apa kiwa? Wis duwe bayang kene. Sehingga representasi itu jadi sesuatu yang hidup di dalam kepala. Kalau dia cuman tidak hidup dalam kepala, dia cuman gudang, namanya bukan ilmu, namanya cuman repositori, namanya cuman gudang. Kamu mengumpulkan kayu nggak ada gunanya kalau tidak dibuat menjadi rumah, kan gitu kita ngomongnya dulu. Berarti semua representasi itu ada gunanya di kepala. Tok ubengke neng das tabrak-tabrake dan seterusnya. Kemudian kamu punya teori setelah nabrake dalam kepala. Ke teori itu kemudian dicocokkan lagi dengan dunia luar. Nek ra cocok dandani neng kene. Sok-sok ra trimo, nek ra cocok kowe sing salah. Aku sering gitu biasanya. Kalau karaoke gitu nyanyi liriknya salah, saya ngomong, "Yo sing salah kae sing gawe aku kok." Padahal yo asu kuwi jane. Wah, ya sing gawene asalnya itu kok, kan gitu. Paham ya? Jadi kalau kita terkejut, kalau kita tidak paham dan seterusnya, itu ada ketidakcocokan yang ada dalam kepala dengan yang terjadi. Kemungkinannya ada dua, kita kurang bahan atau kita salah nyambung di kepala. Karena kebenaran yang paling benar di dunia yang tidak bisa dibantahkan oleh siapapun adalah sesuatu yang sudah terjadi. Rasa bantah kowe, wis terjadi kok. Izin Tuhan kok. Mesti itu kebenaran kowe. Wes. Nah, ngomong ekskalasi ilmu, kita menggalinya mau dari mana? Saya ngasih fondasi itu aja dulu. Bahwa ilmu itu sebenarnya dunia yang kamu bangun di dalam, aku kurang ngomong kepala ya, karena ada yang hidupnya di tangan misalnya. Kowe main basket, pinter main badminton, itu bukan menghidupkannya di kepalamu, menghidupkannya di tanganmu dengan latihan gitu terus. Kan gitu. Dan ngidupin itu enggak, iya ya. Itu harus kita usaha, wong kita jadi Tuhan dalam diri kita kok. Yang saya ngomong, ini kan duniamu sendiri nih. Kamu jadi Tuhan, jagat gede itu ada dalam jagat kecilmu, tapi jagat kecilmu itu juga harus sinkron dengan jagat gede untuk menjadi satu dunia yang seperti di Arab karo Gusti Allah. Nah gunane apa kita belajar itu kan karena kepala kita sedikit. Ono bocah sinau mancing 20 tahun, dia punya teori misalnya ngono, mancing kuwi paling ampuh ngene mangkate jam 2:15 madepe ngalor nggawa segala macam gitu. Kita mungkin bisa nggak percaya, tapi harus menghargai juga. Dia membangun dunia itu 20 tahun loh di kepalanya. Pasti ada sesuatu juga loh di situ yang mungkin benar kan gitu misalnya. Nah, karena manusia banyak, masing-masing membangun dunianya sendiri, yang adalah potongan potret yang mungkin tidak lengkap terhadap potret dunia, itu gunanya kita saling sinau bareng. Tak ngintip ndasmu kaya ngopo, tak ngintip apa sih ilmumu, donyamu kaya ngopo to kan gitu. Nah, itu yang namanya belajar. Membangun ilmu itu ngono tok. Apa membangun ilmu? Itu menciptakan dunia dalam kepalamu. Simple.